Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dr. Dewi, kita sudah dengarkan tadi pernyataan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, yang juga berencana menginginkan ada beberapa daerah yang masuk Provinsi Jawa Barat, tapi berbatasan dengan DKI Jakarta, sebaiknya juga diterapkan juga PSBB. Sebenarnya seberapa efektif PSBB ini diberlakukan untuk membatasi Jakarta sebagai epicentrum penyebaran dari corona ini, Dok? Ya, baik. Tapi sebelumnya saya sampaikan saya pakai masker karena memang ada anjuran juga ya. Selain itu juga yang kedua alasannya adalah saya sendiri kan orang tenaga medis yang memang menghandle juga pasien confirm COVID. Jadi saya juga harus mengamankan orang sekitar gitu ya. Karena saya sih nggak sakit, saya alhamdulillah sehat, insya Allah sehat, sehat. Semoga kami juga diberikan kekuatan dan kesehatan selalu agar bisa tetap memberikan layanan buat pasien-pasien kita. Ya. Kita support tenaga medis, Dok. Amin, terima kasih. Nah, tadi tentang pembatasan sosial berskala besar, betul. Saya seperti yang tadi Pak Gubernur Jabar menyatakan itu sangat efektif ya, karena kan saat ini kita misalkan ya pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu kan pasien yang memang sudah ada gejala atau dia dengan kasus yang berat ya, kadang-kadang memang harus sampai ke alat bantu nafas. Kami menampung itu, tetapi yang di luaran ini harusnya segera diputus rantai penularan ini. Dengan kita social distancing, dengan kita physical distancing, kita berharap tidak ada dengan hal tersebut penularan itu akan makin jauh berkurang. Apalagi dengan ada pembatasan sosial yang skala besar. Jadi bukan spot-spot hanya satu wilayah saja. Karena Jakarta tempat bukan hanya orang Jakarta, tapi dari sekitar Jakarta keluar masuk juga sekitar itu. Dengan pembatasan sosial yang berskala besar, ya kita harapkan itu mampu untuk memutuskan rantai penularan. Yaitu buat kami melihatnya itu mudah-mudahan insya Allah itu sangat efektif dan sangat membantu. Sangat membantu. Kinerja dari tenaga medis juga begitu ya. Kita sekarang bisa fokus kepada penanganan yang sudah kasus-kasus sedang sampai berat. Baik. Ya mudah-mudahan tidak menambah lagi jumlah kasus-kasus yang angka yang positif kemudian dengan kondisi daya tahan tubuh yang rendah atau dengan komorbid sehingga malah jatuh ke dalam kondisi yang kasus yang sedang dan malah berat. Baik, ini kita juga kembali terhubung dengan Kang Emil. Kang Emil, saya tertarik dengan apa yang diberikan pernyataan oleh Kang Emil tadi mengenai bantuan. Ini juga yang begitu ditunggu oleh masyarakat. Ketika kemudian PSBB diterapkan, apa yang bisa mereka terima begitu kan? Karena mereka tidak bisa maksimal untuk bisa mencari uang, melakukan pekerjaan. Tadi Kang Emil sudah sempat menyinggung adanya angka rawan miskin baru begitu. Sempat juga memberikan informasi akan memberikan 500.000 kepada setiap kakak. Itu per bulan, Kang? Selama berapa lama? Jadi bantuan sosial ini atau jaringan pengaman sosial ini disesuaikan tiap daerah beda-beda. Kami bersepakat dengan DPRD, nilainya sekitar 500.000, sepertiganya tunai, 2/3-nya adalah sembako. Nah, kita caranya adalah setelah didata oleh RT RW, dikonfirmasi oleh kepala daerah tingkat 2 atau kota kabupaten, maka kami mulai kirimkan per 16 April, itu yang paling pertama. Nah, si sembakonya itu kita beli dari pedagang pasar, supaya kehidupan pedagang pasar tetap hidup. Kalau kurang kita beli dari Bulog. Kemudian dikirim oleh PT Pos, karena dia punya manajemen inventory yang luar biasa canggih. Kemudian kalau orang nerima difoto, kemudian hasilnya dilaporkan secara sistem. Nah, PT Pos ini akan dibantu para ojol dan opang, ojek online dan ojek pangkalan. Sehingga mereka juga mendapatkan, kan setiap kita ngirim, kita sudah sisihkan sebuah angka untuk angka pengiriman. Jadi dari pedagang pasar kita hidupkan, dari ojolnya juga dan opangnya kita hidupkan, diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, jadi warga itu nggak usah khawatir, instrumennya itu banyak sekali. Dari Pak Jokowi ada kartu sembako, ada kartu PKH, ada kartu prakerja mulai diaktifasi buat mereka yang pengangguran. Kemudian ada bansos khusus Jabodetabek, ditambah lagi bantuan sosial Provinsi Jawa Barat. Saya lihat ada 5 pintu pertolongan. Nah, memang belum semua bergerak karena proses pendataan ini jangan sampai double-double. Ada yang dapat di kartu prakerja, ternyata dapat lagi dari bantuan provinsinya, itu nggak boleh. Jadi sekarang kita lagi finalisasi data. Nah, insya Allah kita melakukan ini. Ini itu supaya tidak mudik, Mbak. Karena kita sudah mendapati Jawa Barat hari ini udah bocor 200.000 orang dari Jakarta Raya itu pulang ke arah Jawa Barat, dan kita menemukan 3 kasus di Ciamis, di Cianjur, di Bandung.
itu ada lansia positif COVID karena didatangi anaknya dari Jakarta. Di Cianjur, di sebuah kampung, 3 anggota keluarga positif karena didatangi orang mudik dari Jakarta, juga di Bandung. Nah, itulah kenapa kami sangat-sangat menghimbau agar tidak ada mudik, dan saya dengar Majelis Ulama Indonesia juga sedang menyiapkan fatwa itu haram untuk mudik selama pandemi. Mudah-mudahan kalau keluar bisa disosialisasikan sehingga kami di daerah bisa mengontrol, karena virus corona atau COVID ini bergeraknya mengikuti pergerakan orang. Makin banyak pergerakan, potensi penyebaran makin besar. Semakin banyak diam, maka semakin potensi bisa kita kendalikan. Baik, Kang Emil, ini kan banyak sekali warga ataupun masyarakat yang terdampak akibat corona dan juga akan terdampak dengan penerapan PSBB ini. Lalu kriteria seperti apa, Kang, untuk bisa mendapatkan ataupun menerima bantuan? Ya, kita kan sudah melakukan sensus ekonomi, Mbak. Sensus ekonomi itu tahun lalu mensurvei dari ekonomi paling bawah sampai ekonomi menengah terus sampai paling atas kan. Nah, istilahnya desil gitu. Nah, yang 25% sampai 30% ekonomi terbawah yang hasil survei itu yang di-cover oleh Pak Jokowi, kira-kira begitu. Nah, yang dari 30% sampai 40%-an lebih, itu yang tidak di-cover Pak Jokowi, itu yang tadinya hidupnya pas-pasan secara sensus ekonomi tahun lalu, tapi gara-gara COVID dia hilang pendapatan, dia diberhentikan, tiba-tiba jatuh ke rawan miskin itu. Nah, itu yang di-cover oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi insya Allah warga tidak usah khawatir, mungkin di pertengahan April sudah dimulai, ada pertolongan dalam bentuk tunai, ada pertolongan dalam bentuk bahan pangan atau sembako, untuk memastikan Anda tidak kelaparan, Anda bisa tetap hidup, dukungan dari pemerintah, asal taat pada aturan pada saat PSBB, yaitu diam di rumah, bekerja di rumah. Semua yang mengalami masalah akan kita bantu dengan semaksimal mungkin. Baik. Termasuk kalau mereka yang merasa tidak masuk ke data, Mbak, nanti ada gelombang berikutnya untuk melakukan pengaduan. Misalkan, Pak, saya butuh dana harusnya masuk tapi nggak terdaftar di RT RW atau kelewat, itu nanti kita ada revisi-revisi. Jadi kita ingin seadil-adilnya, semua yang berhak pasti kita akan tolong. Baik, rencananya mulai 16 April ini mulai diberikan, sampai ke depannya berapa lama, Kang? Masih melihat kondisi atau seperti apa? Kan teori dari UI, UGM, ITB, studi-studi mengatakan kalau kita disiplin, puncaknya itu bulan Mei, kemudian Juni udah tren turun. Amin, kan begitu. Itu kalau disiplin. Kalau tidak disiplin, kita bisa berkepanjangan sampai entah kapan. Nah, anggaplah kita disiplin dengan PSBB ini, maka bulan Juni itu bisa tren turun, sehingga April, Mei, Juni, Juli itulah bantuan sosial, jaringan pengaman sosial kita selama 4 bulan. Setelah Juli diharapkan bulan Agustusnya ekonomi pelan-pelan sudah mulai menormal lagi, sehingga tidak perlu ada subsidi bantuan sosial lagi dari pemerintah. Baik, itu harapan kita bersama. Kang Emil, mengenai rapid test, ini masih terus dilakukan rapid test ini? Ya, saya punya, kan kita mengikuti Korea Selatan ya, Mbak. Korea Selatan itu yang terbaik menurut WHO, tidak ada lockdown di Korea Selatan, tapi ngetesnya masif. Dengan mengetes masif kita tahu peta, ini musuh kita ada di mana saja atau peta persebaran virusnya. Nah, Korea Selatan itu mengetes 300.000 dari 50 juta penduduk atau 0,6%. Nah, Indonesia kalau mau tahu peta persebaran menurut saya minimal 2 juta. Nah, Jawa Barat dengan 50 juta kayak Korea juga minimal 300.000. Kita baru siap karena RDT-nya terbatas, hanya punya 100.000 alat tes. Nah, 100.000 ini akan kita habiskan minggu ini, dan baru sekitar 70.000 sudah disebarkan, laporan masuk sudah 800-an positif, Mbak. Baik. Tapi karena ini belum dikonfirmasi oleh swab test, maka belum bisa dilaporkan confirm positif ke pemerintah pusat. Jadi sekarang di Jawa Barat ada istilah confirm positif oleh swab PCR, itu yang dilaporkan oleh Pak Yuri tiap hari 300-an sekarang hari ini. Ada yang rapid test itu 800-an menunggu di tes PCR atau di swab. Tapi dengan rapid test makin masif ini mengindikasikan kita tahu peta di mana. Sekarang kita punya tahu, Mbak, ternyata kalau di Jawa Barat tambahan klasternya itu adalah di asrama-asrama, Mbak. Asrama militer, betul, asrama militer, asrama polisi, IPDN, lain-lain. Makanya sekarang semua pesantren minggu ini mulai dites kepada mereka yang santrinya tidak pulang, tapi memang sehari-harinya nginep di asrama. Itu menjadi sebuah pattern baru di Jawa Barat,
yang harus kami waspadai, dan alhamdulillahnya ketahuan karena kami melakukan rapid test yang puluhan ribu itu. Iya, Kang Emil, daerah-daerahnya sudah diketahui, kemudian potensi-potensi mana yang menjadi kantong-kantong kasus juga diketahui. Nah, ini kan ada kemungkinan juga untuk ada lonjakan pasien yang positif terjangkit virus corona. Kesiapan dari tenaga medis di sana, Kang? Ya, kalau perawatan saya tidak terlalu khawatir karena instrumen kita insya Allah memadai. Kita punya skenario kalau positif COVID 100 seperti apa, itu sudah terlewati. Sekarang kalau COVID-nya 1000, semua rumah sakit rujukan pasti penuh. Dan nanti kalau lewat 1000, maka gedung-gedung non rumah sakit akan kita konversi menjadi rumah sakit darurat. Hotel-hotel, gedung pemerintah yang punya kasur, termasuk barak-barak tentara sudah disimulasikan. Jadi kalau urusan perawatan saya nggak khawatir, pengetesan tidak khawatir. Yang saya khawatir urusan mudik. Baik. Karena ini yang paling susah dikendalikan kan kedisiplinan warga, itu aja. Baik, kita akan bahas lebih lanjut mengenai mudik ini, bagaimana menghimbau warga untuk tidak mudik, Kang, begitu. Tapi Kang Emil, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, sudah memberikan informasinya kepada kami. Selamat bertugas kembali. Kita harapkan sehat selalu Kang Emil beserta tim yang ada di sana, dan juga semoga penyebaran dari corona di Jawa Barat juga bisa terkendali. Sekali lagi terima kasih, Kang Emil. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, nanti kita akan lanjutkan perbincangan karena ini menarik bahwa memang ada rapid test, kemudian jumlah lonjakan juga pasien juga semakin banyak. Kita juga di sini harus menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik, untuk bisa bersama-sama kita menekan jumlah corona tersebut. Sesaat lagi, Dok, kami akan segera kembali.